kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ini dalam banyak hal gitu. Namun usaha untuk menyenangkan banyak orang yang datang itu harus dijadiin catatan. Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, yang lagi di live premiere channel YouTube-nya Obrolan Babi Bu. Hai buat kamu yang sedang mendengarkan di podcast player seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan podcast player lainnya. Lebay banget ya, maaf ya. Baba dan Bibu kembali lagi menyapa lo yang mungkin sudah selesai, udah beres rangkaian lebaran, tapi tetap sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Syawalakum, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Ya, maaf lahir batin ya. Kalau misalnya selama kita take podcast tuh suka ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, topik yang mungkin menyakiti hati, nggak sengaja menyinggung. Apalagi kita nggak pernah tahu lah ya. Apa lu pada lagi ada yang momen akhirnya melo. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kita minta maaf aja udah. Ada lu yang lagi dijanji-janji manis sama pacar lu mau ketemuan ternyata tidak. Itu urusan beda. Oh, iya. Kayak sorry. Itu salah pacarnya nggak sih? Telat iya, gitu. Bener. Iya nggak sih? Bener. Kali ini apa ya, kita mau sedikit review kali pas kemarin lebaran. Sedap. Bagaimana lebarannya yang sedang menonton dan yang sedang mendengarkan? Kemarin kami berdua saling mengapresiasi. Wah, kita kemarin keren loh. Kenapa tuh? Bisa-bisanya kita makan opor cuma sekali sehari. Betul. Itu tuh harus di Applause. Karena biasanya kalau udah Ibu Susi itu adalah mamaku yang juga adalah ibu saya, ibu kandung saya. Iya benar, mama kami, kan emang kalau masak tuh kayak gak ada yang nggak enak, nggak ada yang bener ya, nggak ada yang nggak enak. Jadi semua. semuanya enak gitu. Ketemu lebaran, opor, santan apa, nah kita tuh biasanya kan pagi tuh makan, pagi Habis dari sholat id, langsung bersiap dari rumah, kami berangkat menuju rumah orang tua. Betul, disitulah ya biasalah silaturahmi. Ya, tahun ini juga masih nggak berbeda jauh sama tahun lalu yang kumpul cuma keluarga inti doang gitu, yang terdekat aja. Kita juga belum keliling ke rumah saudara. Dari pihak rumahnya, dari pihaknya Baba tuh kita cuman ke rumah nenek satu ya. Terus kalau dari pihak keluarga gue kita kumpul di Heritage kemarin, restoran favorit keluarga kami lah. Dan gitu. itu juga kita pakai masker. Repot banget. Bentar-bentar cuci tangan. Gitu. Protokol tetap dijaga insya Allah ya. Iya betul. Karena kalau di di kebiasaan keluarga kami kan sebenarnya keliling harusnya. Iya. Keliling banget. Cuman biasanya masih bertahan ada sih. jadwalnya itu ya. Ada momennya nanti karena keluarga dari pihak mertua masih ada di Bandung. Jadi biasanya kita ke Bandung ya. Betul. Gitu. Ada yang lolos mudik? Nah, atau yang disuruh putar balik. Nah, kan ada tuh yang di Sukabumi. Kucing lo ya. Coba kalau dia ngomong kucing pasti gak ada apa-apain ya kan lagi kesel. Mana orang kesel bilangnya kucing? Iya juga sih. Benar. Kadang kucing ada reseknya. Ada reseknya kucing. Meski itu menguji kesabaran kita. Jadi pengalaman hidup gua dikerjain sama kucing. Benar. Ini berarti Ramadan beres tuh masuk bulan Syawal. Kalau di kalender Islam tuh biasanya kalau habis Ramadan. Ini kan sekarang Mei ini pertengahan ya. Kalau kata almarhumah omaku, kalau bulan Syawal pasti teteh ngemsi mulu. Bener. Ngemsi nikahan. Udah mulai ramai kah? Sudah mulai mendapatkan undangan kah dari kerabat ataupun teman, saudara? Kemarin ada cerita lucu. Jadi kan waktu kita kumpul di keluarga di Ciputat gitu kan. Ini tante siapa? Tante siapa? Tante Dewi. Iya, Tante Dewi, ibunya Yasir kan? Ibunya Yasir. Iya. Yasir itu sepupu gua. Iya, Yasir. Jadi Tante Dewi cerita, bukan Tante Dewi, insya Allah calon besannya gitu. Bercerita kan nikahin ibu anak dari pertama. calon mempelai perempuan. Betul. Cerita. Jadi tahun lalu tuh berencana menikah, bukan berencana menikah, memang menikah kan akhirnya gitu kakaknya, kakak yang pertama lah gitu. Terus habis itu perubahan venue tuh terjadi 2 kali dan itu tuh kayak repot banget.
Karena kan kalau kita kan ya udah waktu kami menikah gitu, waktu mau resepsi, ya udah jelas di Remaja Kuring gitu ya di BSD. Di BSD. Udah jelas juga undangannya cetak. Ya udah karena memang sudah tidak ada yang berubah kecuali amit-amit kenapa-kenapa, tapi kan semua lancar. Nah, sekarang tuh banyak banget pertimbangan, Mbak. Jadi kayak selain waktu itu mereka harus make sure venue-nya akhirnya boleh enggak karena ternyata masing-masing venue tuh punya peraturan dan juga kebijakan. Apakah bolehnya berapa pax, kemudian juga jamnya diatur, makanannya. Repot banget. Makanan tuh segimana diaturnya di tengah kondisi pandemi gini kalau lagi ada resepsi? Aku yang tuh pernah dari pengalaman kamu nih, kamu kan berapa kali sudah aku lihat? Aku dari tahun lalu udah MC nikahan. Udah mulai kan? wedding. Nah, perubahan dari tahun lalu sama tahun ini kira-kira apa aja? Sebenarnya yang signifikan itu kan dari 2019 ke 2020 kan gitu. Karena kan ketika nge-MC pokoknya Kak gitu biasalah nanya schedule dulu kan ke Sasa gitu. Terus udah beres dari situ meeting sekarang Zoom semuanya kan. By Zoom aja gitu. Jadi jarang sekali bertatap muka kecuali memang mungkin ada pernikahan yang beda gitu, misalnya rundownnya lebih kenape baru biasa kita samperin. Cuman kalau misalnya rundownnya kita lihat kemudian masih bisa kita obrolin by Zoom aja ya by Zoom gitu. Karena untuk menjaga protokol kesehatan bersamalah intinya. Kemudian setelah itu tentu kita harus menyerahkan hasil tes swab antigen sekarang kan. Which is itu ada at cost lagi. Berarti gitu. itu semuanya ya? Iya lah wajib gitu. MC ya pokoknya seluruh acara keluarga, tapi memang ada juga yang enggak gitu. Jadi tapi kalau aku sih inisiatif karena untuk membuat nyaman aja gitu, untuk nyaman klien ya. Betul, ada swab antigen aja gitu. Terus sekarang kan emang misalnya ada yang ke rumah juga, ada yang drive thru gampang lah gitu, di mana-mana sudah bisa. Terus habis itu ya udah pasti ketika kita mau nge-MC nikahan gitu ya kan pengennya kita rada lenong begitu alias dandan gitu. Itu yang akhirnya menjadi masalah karena kan kalau dandan mau nikah gitu, misalnya mau nge-MC nikahan kan pasti harus lebih heboh dikit ya. Iya. Gak mungkin pale banget gitu kan. Namun masker mengganggu make up saya. Jadi gitu dia repot banget. Belum lagi awal-awal pakai face shield. Wah segala face shield dicoba. Tanya aja Baba. Gue punya dari yang bentuk topi. Gue punya yang bentuk kacamata. Kayak apa ya? Kayak tukang las lah gitu lebih kepadanya ya gitu. Ada yang waktu itu belinya yang bisa diikat di strap. Terus bisa kebuka gitu. Jujur. Kayak Terminator gitu loh. Gimana ya? Lebih kayak ini ya, lebih kayak helm Gojek ya. Enggak, yang kalau jeglugan turun gitu. Turun. Asli itu tuh repot banget gitu. Terus akhirnya makin kesini bismillah deh ya gitu. Mulai nggak pakai face shield tapi tetap maskeran gitu. Kalau ketika aku datang sampai ke venue terus aku tahu kalau semua ada swab antigen dan semuanya aman, baru ketika nge-MC itu lepas masker sebentar. Nanti ketika udah beres ngomong pakai lagi. Tapi yang jelas di bawah Mas Salsa tuh adalah si pelindung mic. Iya. Mic udah pasti disemprotin dulu tuh sama dia, terus pakein ya itulah apa namanya? Penutup. Penutupnya lah tuh yang biasa buat cover gitu. Biar nggak, biasanya kalau dipakai karaoke tau nggak? Waduh basah banget. Ya makanya minta yang baru dong, jangan yang lama. Enggak, tapi kan tau kan suka sadar diri gak? Suka sadar. Kok ada yang muncrat nih. Semangat nih ngambil nada tingginya. Gitu deh, bener. Terus apa ya, sempat ada waktu itu nge-MC di pernikahan. Itu gak usah nyebut di mana lah ya. Pokoknya intinya tahu-tahu ini disidak RW kelurahan. Wah, itu tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Pak Camat datang, guys. Jadi kebayang nggak? Jadi gue tuh disuruh terus ngingetin mohon maaf untuk tidak berkerumun dan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Kita menyediakan area foyer, kita menyediakan area, pokoknya kita kasih tahu titik-titik di mana mereka boleh kumpul, harus nyebar. Kebayang nggak sih ketika nggak tahu ya kalau aku sebagai MC pernikahan gitu, kan nyuruh orang tuh nggak enak ya. Kayak mohon maaf. Jadi mohon maaf bener-bener kayak Po Indun kalau nonton Bajuri. Minta maaf mulu karena ya mohon maaf mengganggu kenyamanannya kan memang gitu. Itu Pak Camat datang tuh.
Dateng. Ngasih tahu apa? Perpanjang KTP apa gimana? Biasa gini kan, set gitu. Istirahat di Ya tempat. kan? Terus Ada apa bukan ini? istirahat di tempat, Oh. jalannya sambil gini. Oh, jalannya sambil Set, tangan ke belakang. pantau gitu kan kayak Set. aman ya, aman gitu, cabut lagi. Tapi kan deg-degan tiba-tiba dateng. Oh, kayak di sidak ujian nasional ya? Lumayan gitu. Jadi ada tuh yang gitu. Kalau sekarang sih jauh lebih santai. Ada mulai dari table set gitu. Table set, mulai dari waktu Table itu- set nih kayak gimana nih? Kan biasanya Set. kalau yang biasa kan buffet kan, buffet sama apa namanya itu stall. sempat nggak ada tuh. Itu sempat nggak ada. Sempat nggak ada Sempat nggak ada 2020. 2020 aku sempat menemui bener-bener table set aja gitu semuanya. Jadi semua undangan duduk di meja, disajikan di situ. kayak nikahan orang-orang di luar ya, di barat, di bule Benar, gitu ya. Gitu. Jadi ya pokoknya makanan udah ready to serve baru disamperin, Disajin satu-satu, set. Oh. gitu. Terus foto juga nggak boleh berkerumun, jadi beneran kayak cuma dari tempat duduknya aja berdiri, terus ya udah dari situ aja fotonya, nggak boleh kan biasa kan sampai Rapat. ayo kita Ayo, kiri. iya Bapak, bener sambil gitu. pakai ini, Bener. Ya, oke. Iya. Bapak, mohon maaf bisa agak geser ke Repotisan parkiran gitu kan? Benar. Parkiran Kejauhan jauh. maksudnya. Kadang biasa kan kalau misalnya pengantin baru masuk gitu kan, aku suka mempersilahkan, silakan untuk para tamu undangan dimohon untuk berjaga, menunggu kehadiran mempelai pria dan juga mempelai wanita gitu kan. Kalau sekarang enggak, dimohon untuk tetap berjaga di tempatnya masing-masing, Oh, gitu. menyambut kehadiran gitu. Jadi cuma berdiri doang. Oh. Awalnya gitu. Terus band tetap ada, tapi ada juga waktu itu aku nge-MC pernikahan, jadi cuma dari screen, tapi itu bandnya sebenarnya ada di ruangan hotel. Jadi di kamar hotel virtual gitu, disiarin di screen. Oh. Ada. Jadi kalau lagi break bisa goler-goleran ya. Bisa. Udah gitu. Kasurnya empuk nih. King Coil apa King Coil? Iya bener-bener. Udah gitu pernah juga ini yang lucu banget. Aku nge-MC nikahan, mungkin tamunya kayak cuman 50 gitu ya. Terus ada kayak 4 table set gitu. Artinya kan intimate banget. Ya. Kak, rundownnya terserah kakak aja deh. Hah? Kita bikin talk show aja gitu. Kita kiderin aja tuh semuanya ke eyangnya, ada pesan apa, Iya, iya. apa. Jadi kita bikin talk show pernikahan. Sebentar, itu resepsi. Heeh. Apa Indonesia Lawyers Club? Bener Muter. juga. Anda jadi Karni Ilyas. Bener. Ibu Karni Ilyas saya. Iya tapi itu seru banget. Jadi kayak beneran aku tuh mengikuti progres Perkembangan SOP resepsi di kala pandemi ya. gitu. Beda banget soalnya rasanya. Dari kan, tahun lalu sampai tahun ini mungkin kalau tahun lalu mungkin iya, lebih ketat ya. Ketat banget. Ketat banget ya. Sekarang bahkan WO itu udah bisa tuh rapid test, nggak usah pakai dokter tinggal cus langsung gitu. Sempat ada tuh tahun lalu gitu. Jadi WO-nya yang rapid testin kita. Dulu rapid test, kalau sekarang kan naik lagi ke antigen, swab antigen ya. Betul. Terus abis itu kalau sekarang Genos ada nggak Genos? Apa sih Genos? Genos itu yang di mana di terminal lagi di Gambir. Biasanya pakai Genos tuh yang hembusan nafas gitu. Enggak ada. Udah gitu kalau sekarang kalau tahun ini itu kemarin yang aku sempat tahun ini aku udah sempat udah sempat ya MC itu tuh udah mulai nggak lebih longgar juga sih, cuman lebih kayak ya mungkin karena nggak boleh lebih longgar juga sih, tamu sih masih segituan, masih kayak 50 100 gitu. Iya. Mentok-mentok mungkin di 200 tapi gitu. dari sisi kuantiti orang yang menikah sudah mulai lebih banyak ya. Kalau tahun lalu kan sampai yang ada yang digeser, sampai ada yang dibatalin gitu. Kalau sekarang mau ditunda lagi kayaknya susah. Benar, karena ya gimana? Maksudnya itu kan sebenarnya hal yang harus disegerakan ya. Iya, Misalnya pernikahan iya. kalau misalnya keduanya udah serak kan itu adalah hal yang harus disegerakan Iya, gitu. jangan, karena takutnya kalau makin ditunda-tunda takutnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nggak bisa juga tuh kayak mama fotokopi undangan kalau sekarang. Nggak bisa. Udah terbatas aja yang datang ya. yang diundang dengan Iya, undangan iya, yang iya. nggak tahu sekarang mungkin e-invitation kayak lebih Karena praktis kali sekarang ya. makin banyak undangan yang disebar untuk resepsi, tanggung jawab sama persiapannya pun makin bertambah kan. Iya sih, itu kayaknya makan biaya yang luar biasa deh untuk swab antigen doang, apalagi seluruh tamu kan. Iya, Kalau iya. misalnya kita mau beneran ya aman banget lah gitu. Berani lepas masker dikit karena udah tahu kalau semua negatif misalnya Iya. gitu. Cuman kan belum boleh kan. Mungkin yang kayak gitu nggak akan terjadi oleh penyanyi luar yang bernama Ariana Grande. Woi, tiba-tiba masuk ke sini. Ada apa dengan Ariana Grande? Mau kewong. Oh, bukan. Udah.
Bahkan. Udah. Jadi Wiu. dikutip dari okezone.com ya, Ariana Grande akhirnya resmi menikah dengan pacar yang bernama Dalton Gomez. Dalton Gomez. Ini adalah dia tuh seorang pengusaha properti. Oh gitu. Agung Sedayu atau Agung Podomoro? Sinarmas. Bikin BSD. Tahu deh. Tapi kalau Gede juga ya. Kalau katanya beberapa sumber terdekatnya Ari, bukan Ari ya. Atau Ari Untung. Ari eta teh kumaha bukan juga gitu. Ini pasangan ini tuh mereka emang udah tunangan kan katanya Desember tahun lalu gitu. Dan akhirnya mereka ngegelar pernikahan di halaman belakang rumahnya Ari aja tuh. Applause. Enak ya nikahan sederhana. Gue bilang gitu ke banyak sekali pengantin-pengantin. Oh, kirain bilang ke Ariana Grande. Oh sorry, nggak ada WhatsApp-nya kita. Jadi kan aku bilang gitu, kalian tuh beruntung loh. Masa ada beruntungnya gitu nikah di kala pandemi gitu, menggelar resepsi di kala pandemi karena wow, memang sih ada biaya swab antigen acak ucuk. Cuman dari segi undangan. Dari sisi undangan bisa lebih dikurangin ya. Bukan lebih dikurangin lagi, dikurangin banget. Dikurangin banget ya. Iyalah gitu. Jadi pun yang nggak dekat-dekat amat mungkin diundangannya pakai link via Zoom atau via streaming apa. Kita kan berapa kali hadir dengan cara itu ya. Apalagi biasanya di luar kota, keluarga-keluarga di luar kota yang aku bilang intimate wedding itu justru di virtualnya banyak banget. Jadi mereka kayaknya fokus untuk bagi tamu-tamu yang offline dan tamu-tamu yang online. Gitu. Si Ari ini pinter ya. Kenapa ya? Ya karena dia udah banyak duit, Ariana Grande. Nggak mungkin duitnya nggak banyak. Betul. Udah gitu di intimate. Nggak banyak orang. Bener. Halaman belakang rumahnya. Halaman belakang rumah. Biarpun memang halaman rumah belakangnya seperti venue pernikahan pada umumnya. Gitu. Jangan dibayangin halaman belakang rumahnya Ari. Bener yang ada pompa Shimizu. Nggak mungkin. Gak mungkin. Jadi yang tiap MC ngomong bunyi mesin air. Siapa tuh yang habis nyalain keran? Gak mungkin banget ada kayak selang buat nyiram kebun gitu. Ya mungkin ada, tapi mungkin selangnya selang cakep gitu kali ya. Atau selang bening yang di tengah dalamnya udah ada lumut. Gak ada. Kita jamin sih. Jadi jangan bayangin. Biar gak kenal kita jamin. Iya. Atau jangan bayangin tiba-tiba di belakang rumahnya Ari ada tetangganya noleh. Ada apaan sih? Bener. Oh, ada yang kawinan. Nggak ada. Ya. Pasti tetangga dia juga keren-keren banget nggak sih? Gitu. Iya. Lanjut, suasana musim panas dan dekorasi bunga putih. Jadi pemandangan yang indah sekali. Berarti dekornya seperti itu ya, Ibu Anka ya. Kita juga ada bunga putihnya, tapi memang ada layu karena panas. Jangan dibandingin di lokasinya Ariana Grande dengan kami berdua. Iya. Jadi terlepas dari momen pernikahannya Ariana Grande dengan suaminya si Dalton Gomez ini, yang kita nggak sama sekali kenal ya. Nggak kenal ya. Pun dia juga punya properti, nggak tahu propertinya di mana gitu ya. Ahli hubungan yang bernama Scott Stanley dan juga bukan tapi ahli. Oh ahli ya. Ahli hubungan. Widih. Scott Stanley dan Galena K. Rhodes mengatakan kalau pernikahan yang sederhana seperti yang dilakukan Ariana Grande dan Dalton memiliki makna yang sangat mendalam. Sebenarnya gue setuju banget. Karena kan ketika kita bikin intimate, artinya kan orang yang datang kan circle terdekat aja, yang tahu perjalanan kita, at least yang kenal banget sama kita gimana gitu kan. Lebih enak, lebih hangat, lebih bisa ngobrol sama semua karena kan cuma sedikit gitu gak sih. Terus biaya udah pasti cut banget gitu. Tahu deh Ariana menerima endorsement nggak ya? Nggak tahu juga, kita nggak tahu. Ariana seperti Atta dan Aurel nggak ya? Nah, nggak tahu deh. Tiba-tiba ada Shopee. Lanjut. Dan bahkan kalau kata Scott Stanley sama Galena ini gitu, ini kan mereka adalah si profesor gitu ya, dan mereka tuh bener-bener meneliti gitu, karena mereka tuh dari Institute of Family Studies dan mereka ngejelasin kalau pesta pernikahan yang teramat mewah tuh nggak jamin hubungan perkawinan tuh akan langgeng. Itu sih gue setuju. Iya. Dia bilang nih menghabiskan uang banyak untuk pesta pernikahan tidak membuat pasangan bahagia. Malah mereka yang menghabiskan uang banyak untuk pesta pernikahan rata-rata beresiko tinggi bercerai. Amit-amit ya. Nggak terjadi di semua pasangan. Cuman kan memang ada banyak juga kan cerita kayak gitu. Jadi ya kita mengambil umumnya aja gitu. Karena kalau kita balik lagi ke buku Bertumbuh Bermimpinya Baba nih, kan ada tuh bab obsesi resepsi di halaman 50-51 deh kalau nggak salah. Ini kutipan yang paling aku suka ya. Apa dari bab ini. Dari buku kamu sendiri ya. Rada narsis tapi coba kita dengerin deh. Halamannya halaman 45 nih obsesi resepsi ini. Oke. Lo lihat apa? Artworknya orang lagi megang nampan catering, tapi ternyata di atasnya ada pelaminan. Andaikan dekor pelaminan sekecil itu, jadi bisa cut biaya lagi.
Bagian mana yang bikin kamu tertarik di chapter obsesi resepsi, Bib? Di halaman 48, bagian atas kiri. Apa tuh dia bilangnya? Apa tuh dia bilangnya? Apa gue bilangnya? Gitu. Masukannya Baba, masukannya Baba. Cuekin aja, ya kan? Kalau yang mana nih? Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ini dalam banyak hal gitu. Namun usaha untuk menyenangkan banyak orang yang datang itu harus dijadiin catatan. Karena gue yakin katanya doa restu dari setiap orang yang datang ke resepsi itu pasti akan jadi energi positif untuk pengantin. Betul gitu. Karena kan biasanya ya namanya ketika menjadi pengantin, kemudian kita tuh menerima banyak lah gitu kan. Ketika kita banyak orang yang datang, makin banyak omongan, nanti lu bingung sendiri gitu. Jadi menurut gue ya benar gitu, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ketika ada omongan-omongan, ini kenapa sih kok nikahnya gini doang atau apa? Ya cuekin aja. Cuekin aja ya. Nih kalau yang aku tulis nih di halaman 50, ini aku bacain ya. Buat yang belum beli silakan beli. Makin kesini orang-orang yang ingin menikah amat terobsesi dengan resepsinya. Mau ada ini, ada itu. Kalau memang dari keluarga berada yang uangnya berceceran di setiap sudut rumah sih nggak apa-apa. Namun apa jadinya kalau dari keluarga yang biasa-biasa aja dengan pekerjaan sebagai karyawan kantor yang biasa pula? Sepertinya kita harus melihat ke diri kita lebih dalam lagi. Mau resepsi pernikahan yang seperti apa sih? Apakah harus memaksakan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu-perlu amat untuk sebuah resepsi yang hanya berlangsung 2 kali 60 menit itu? Gimana tuh? Bener sih, tapi itu udah kita berkali-kali kita sempat ada episode juga kan yang podcast obrolan babi bu yang kita ngomongin soal obsesi resepsi gitu. Cuma sekarang lebih dikaitin lagi di kala pandemi gitu ya. Itu kayaknya lumayan, akhirnya pandemi membuat itu semua akhirnya terkikis dengan sendirinya. Kita jadi nggak bisa terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak keinginan kita nggak bisa gitu. Semua tuh memang akhirnya dibuat pada porsinya. Dibuat pada porsinya. Secukupnya, sehangatnya. Dan juga nggak terlupakan, karena siapa sih maksudnya nggak akan lupa lah pasti lo nikah di tengah pandemi gitu kan. Jadi semoga yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan nikahan, lagi mempersiapkan resepsi, lagi pusing ngecakin budget, aduh gitu. Kalau udah ngomongin budget parah sih gitu, karena kalau kita ngomongin soal budget itu kan hal yang paling deg-degan di awal kayak lo siap ngasih berapa nih? Lo siap ngasih berapa dari pihak laki-laki, yang perempuan siap ngasih berapa? Omongan itu aja kayaknya kita agak-agak enek-enek di tenggorokan nih awal ya. Ngomongin duit kan nggak pernah semudah itu gitu. Jadi ya itu mulai dari alokasi dana yang paling besar yang harus dipikirin. Misal kalau kami waktu itu catering kan, kalau zaman kami. Kalau sekarang mungkin yang harus banget diperhitungkan adalah perihal dana atau budget untuk protokol kesehatan ya. Swab antigen itu gila banget. Di mana-mana kayaknya setiap event yang sedang baik maupun itu di luar pernikahan, kayaknya budget untuk protokol kesehatan memang yang anggarannya jadi besar ya, jadi bengkak ya. Yang tadinya nggak ada kan, tadi kan nggak ada jadi ada gitu. Benar. Catering mungkin jadi kayak agak sama dengan dekor, karena cateringnya nggak banyak-banyak juga sekarang kan gitu. Dekor mungkin ya ada kadang yang bisa lo siasati tuh kadang ya, kalau misalnya lo nggak BM kan sebenarnya lo bisa pakai rekanan kan. Cuman yang kadang BM tuh pengen nggak tetap pengen bawa sendiri, itu kan pasti ada ad cost. Nah di situ lo juga harus mikir. Di situ kadang ego harus diturunkan sedikit. Kalau tips dari kamu kira-kira untuk resepsi di tengah pandemi ini harus apa aja yang harus dipersiapkan? Udah pasti kalau undangan e-invitation please. Kalau menurut gue ya, karena gue yakin banget keluarga juga mestinya ngerti gak sih, kecuali misalnya ada sesepuh-sesepuh yang dituakan ya. Iya, kayak mungkin lo misalnya dari 100 undangan, let's say lo cetak kayak mungkin 20 atau 30 untuk yang memang lo harus serahkan langsung. Lo harus mengundang karena memang ya namanya juga dituakan, mungkin itu bos lo. Betul, yang misalnya harus dikasih di mejanya, atau lo tatap muka gak masalah. Cuman rasa gue yakin banget kayak teman-teman lo, keluarga yang kayak sepupu-sepupu atau misalnya kayak om tante yang deket, harusnya insya Allah mereka mengerti lah kalau mereka maksudnya diundang, ya pasti ada pertemuan keluarga kan gitu. Mungkin di situ juga bisa di-announce sekaligus mungkin menyebarkan e-invitation. Sekarang bahkan e-invitation tuh keren-keren banget. Ada yang bentuknya video, ada yang bentuk video, ada yang bentuknya bisa nyambung ke website, di scan, wah macam-macam deh, keren-keren banget. Kalau kita mah dulu ditebet.
Hai, anaknya nyetak undangan di Tebet pasti ada. Udah gitu ada kesalahan penulisan lagi. Ada banget. Ini gue ceritain nih di sini nih. Ada ya, ada banget gitu. Dan itu tuh misalnya contohnya lagi yang lo bisa cut budget adalah ketika nikah, mungkin ketika akad, ini lagi-lagi nih ambi masing-masing ya gitu. Kalau kami sih waktu itu akad nyewa ya. Nyewa apa nih? Saya nyewa baju. Oh nyewa baju, bajunya. Iya, waktu akad nyewa. Karena kan ya pastilah masa sih nggak ada satu baju pun dari segitu banyaknya baju yang disewakan di Jakarta Raya atau mungkin lo di luar Jakarta, pasti adalah yang kayak boleh juga nih. Boleh harus lah. sampai bagus banget. Cuman setengah jam. Iya. Akad cuma setengah jam. Itu juga lu ketika ini nggak tahu ya, yang buat laki-laki, lu juga ketika udah make itu, lu kagak kepikiran lu mau apa, kan yang pikiran udah ngafalin aja nih. Kalau yang muslim ya ngafalin bacaannya ketika lagi ijab kabul itu kan ngafalin, waduh. Mantep sih. Deg-degan coy. Itu bisa nyewa. Terus ya mungkin ya pakai yang rekanan aja dari venue tuh lumayan banget gitu ngangkat baju. Jadi lu nggak harus ada ad cost lagi untuk bawa catering atau bawa dekor dari luar gitu. Kemudian kalau mau lebih irit lagi gimana? WO-nya teman-teman aja. Tapi di brief yang benar ya. Kalau MC minta cue card jangan kasih rundown-nya. Curhat dia nih. Tapi itu udah biasa sih akhirnya kayak udah di tahap yang ya udahlah. Ya udah biasa juga karena rundownnya emang gitu-gitu aja kan. Gitu-gitu aja ya. Jadi ya udah gak apa-apa. Gue udah ikhlas kalau tahap itu. Iya. Gitu. Dan percaya aja kalau rezeki nikah tuh pasti ada. Tenang aja. Kadang kan kita suka takut ya kayak duh ntar gue ada duit. Ada gak ya duitnya? Duit di tabungan gue kan cuma 5 juta misalnya gitu ya. Itu juga gak masuk akal kok. Kami juga dulu gitu kok. Gue waktu itu tabungannya berapa ya? Ya itu kita kan itu kita ceritakan juga tuh di aku ceritakan juga di buku Bertumbuh Bermimpi nih tentang sedekah biar berkah. Nah itu waktu kita mau nikah. Ada tuh kita sedekah yang kita ceritakan di sini untuk nikah. Betul. Mungkin bisa dicoba ya. Boleh. Nggak ada yang salah. Karena kan logikanya kan ketika lo memberikan lebih atau sebagian rezeki lo, Tuhan juga lihat kan pasti. Wah gelasnya udah mau kosong nih. Kita siramin lagi ya pakai rezeki. Gitu aja mikirnya. Percaya aja sambil usaha, sambil lo juga yakin kalau yang namanya nikah tuh pasti rezekinya ada. Gitu. Sekarang pertanyaannya, jodohnya ada nggak? Ya.